Maaf aku terlambat. Suara acuh tak acuh terdengar di telinga semua orang. Semua orang tercengang saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk di samping. Itu adalah pria parubaya dengan rambut terurai di bahunya. Dia memiliki pedang di punggungnya. Pinggirannya menutupi matanya, tapi meski begitu, cahaya terang dan menakutkan bisa samar-samar terlihat dari matanya. Di belakang pria parubaya itu, puluhan pengikut mengikuti di belakangnya. Mereka memiliki senjata yang sama di tangan mereka. Semuanya berbagi getaran luar biasa yang datang dari seseorang yang memegang posisi tinggi untuk waktu yang lama. Siapa dia? Seorang pria parubaya mengamati gerombolan orang dengan terkejut saat dia menunjukkan tatapan bingung. Tapi semua orang memiliki sentimen yang sama ketika gerombolan orang muncul. Mereka semua menatap pria parubaya berambut panjang yang memimpin di depan. Kami punya lebih dari cukup orang untuk menantang kalian. Pria itu jelas maniak Ji. Mengikuti di belakangnya adalah semua orang hebat dari keluarga seniman bela diri kuno dan sekte di Flow City. Maniak Ji mungkin tidak memiliki kekuatan sendiri, tetapi dia lahir dan tinggal di Flow City. Dia benar-benar pantas menjadi raja kota aliran. Bahkan jika dia tidak mengaku sebagai raja, semua keluarga dan sekte di Flow City mengenalinya sebagai satu. Identitas maniak Ji mirip dengan identitas Wang Xian di Rivertown. Mereka adalah raja tanpa harus menyatakan diri mereka seperti itu. Tidak ada orang di Flow City yang berani menentang perintahnya. Maniak Ji perlahan mengangkat dagunya dan menatap pria parubaya yang berkomentar, sebuah Rivertown kecil yang bahkan tidak memiliki pasukan kelas 2 dan provinsi selatan yang bahkan tidak memiliki pasukan kelas 1 sedang memikirkan menantang mereka dan keluarga Liu. Mereka pasti sangat ingin mencari kematian mereka sendiri. Maniak Ji. Pria parubaya itu memenuhi matanya dengan ketakutan saat dia menelan ludahnya dengan tubuh gemetar saat melihat Maniak Ji menatapnya dengan acuh tak acuh. Maniak Ji? Dia Maniak Ji. Semua tamu dari keluarga Liu menjadi pucat karena panik. Reputasi adalah semua yang dibutuhkan seseorang. Jadilah gila, jadilah maniak. Lakukan apa saja, Maniak Ji. Saat itu, Maniak Ji membungkuk dengan cara apapun hanya untuk memusnahkan seluruh kekuatan kelas 1, dan ini menimbulkan kehebohan di dunia seni bela diri kuno. Siapapun yang bertemu dengan maniak ini akan membatu. Maniak Ji menyapu pandangannya yang tanpa ekspresi ke arah para tamu dari keluarga Liu saat dia berjalan menuju Wang Xian. Dengan membungkuk, dia berteriak dengan hormat, Dokter Ajaib Wang. Kamu tidak terlambat. Wang Xian belum memberitahu maniak Ji, tapi dia senang melihat maniak Ji di sini. Ji Yuankun mungkin dikenal sebagai maniak Ji, tapi dia memiliki rasa persahabatan yang kuat, dan dia adalah seseorang yang menepati janjinya. Senang mendengarnya. Maniak Ji mengungkapkan senyuman. Setelah putranya pulih, dia akhirnya menemukan senyumnya yang telah lama hilang. Dokter Ajaib Wang, haruskah saya memusnahkan keluarga Liu? Suara maniak Ji terdengar sekali lagi. Ketika para tamu dari keluarga Liu melihat senyum dingin yang dikenakan maniak Ji, dahi mereka berkeringat dingin. Tidak diragukan lagi itu maniak Ji. Hal pertama yang dia katakan adalah memusnahkan pedang tirani keluarga Liu. Maniak Ji, apakah kamu ingin melawan kami? Pada saat ini, lelaki tua berjanggut putih yang duduk di depan tidak bisa menahannya untuk berbaring. Dia segera berdiri dengan pancaran dingin yang berkedip-kedip di matanya. Maniak Ji mengabaikan lelaki tua berjanggut putih itu sambil terus menatap Wang Xian, menunggu jawabannya. Lakukan. Wang Xian meludahkan kata-kata itu dengan dingin. Hahaha, hahaha. Saat itu, lelaki tua berjanggut putih itu tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi jahat. Berat, kamu berpikir untuk memusnahkan keluarga Liu. Nada yang arogan. Apakah menurutmu maniak Ji sendiri bisa melakukannya sendiri? Pria tua berjanggut putih itu melanjutkan sambil menatap tajam ke arah maniak Ji. Orang lain mungkin takut padamu. Tapi aku, Liu Jingshan, tidak. Apakah menurutmu kamu bisa menjadi tandinganku? Pria tua berjanggut putih itu menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa di wajahnya saat dia berbicara. 20 tahun yang lalu, dia telah membuat terobosan dan mencapai Inbon Realm sementara maniak Ji baru mencapainya 5 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Liu Jingshan tidak gentar. Wang Xian, sial. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Liu Feiyun merasa malu saat melihat gerombolan keluarga artis bela diri kuno dan maniak Ji dipimpin oleh Wang Xian. Dia perlahan menghunus pedang tajam dengan sepasang mata pembunuh saat dia menatap Wang Xian. Hari ini, keluarga Liu tidak perlu takut jika terjadi perkelahian. Kakeknya bisa menahan maniak Ji sementara tamu lainnya dari keluarga Liu bisa melumpuhkan anak buah Wang Xian. Bunuh aku dengan tanganmu sendiri.
Wang Xian menatap Liu Feiyun dengan dingin saat dia mengisi matanya dengan niat membunuh yang sangat besar. Dia mengayunkan lengannya. Suara mendesing. Saat ini, 4 sosok terlempar ke samping. Semua orang terkejut ketika mereka dengan cepat berbalik untuk memeriksa sosok hitam itu. Bam! 4 sosok hitam terlempar ke atas panggung, membuat 4 suara dentuman. 4 tubuh. Mereka semua kaget saat mereka menatap keempat tubuh di atas panggung. Liu Feiyun memusatkan perhatiannya pada 4 tubuh dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia bahkan bisa mengenali mereka dengan sekali pandang, karena merekalah yang dia kirim untuk membunuh Wang Xian tadi malam. Beraninya kamu mengirim seseorang untuk membunuh keluargaku dan aku. Aku harus menghancurkan keluarga Liu. Begitu Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, sekelompok orang, dalam pakaian hitam dengan sulaman naga ilahi emas di dada mereka, berbaris perlahan ke arah mereka. Ada total 52 orang termasuk seorang lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya di pintu masuk. Yang tersisa adalah pria muda. Saat mereka berbaris, mereka memancarkan getaran pembunuhan yang intens. Semua orang dari keluarga Liu memvariasikan ekspresi mereka. Masing-masing dari mereka menatap orang-orang berpakaian hitam itu saat mereka mengelilinginya. Liu Jingshan menyipitkan matanya saat dia merasakan bahaya muncul. Dia mengulurkan lengannya dan menghunus pedang yang terasa saat dia menatap Wang Xian dengan dingin. Dengan tatapan tegas, para tamu dari keluarga Liu memusatkan perhatian pada 50 orang yang muncul entah dari mana. Sejumlah kecil keringat dingin keluar dari wajah mereka. Mereka sudah kaget karena dokter ajaib Wang bisa mengumpulkan semua orang dari River Town. Mereka tidak menyangka dia bisa mengumpulkan maniak Ji, apalagi sekelompok lebih dari 50 pria berpakaian hitam yang mengelilingi area tersebut. Mereka mungkin tidak menyadari kekuatan mereka, tetapi mereka dapat mengatakan bahwa sekelompok orang ini tidak biasa mengingat pembunuhan dan getaran yang mereka pancarkan. Selain itu, tindakan berani mengepung keluarga Liu sudah membuktikan kekuatan mereka. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Lan tercengang dan terkejut saat menyaksikan acara tersebut berlangsung. Mereka tidak menyangka pernikahan politik keluarga Lan dan Liu akan mengalami perkembangan seperti itu. Dengan bingung, mereka memusatkan perhatian pada pemuda yang tampaknya terlibat dalam beberapa keterikatan dengan King Yue. Awalnya, mereka mengira pemuda ini akan dengan mudah dibunuh oleh keluarga Liu. Tidak pernah mereka berharap hal-hal akan menjadi seperti ini. Para ahli muncul dan akhirnya mengepung mereka semua. Mereka terpesona saat pemuda itu sepertinya ingin memusnahkan keluarga Liu. Ini pasti kekuatan di belakangnya. Ini jauh lebih hebat dari yang kukira. Pemimpin sekte Tan tertegun saat melihat maniak Ji dan sekelompok pria berpakaian hitam di sekelilingnya. Tapi dia senang bahwa dia telah membuat pilihan ini. Kerumunan dari River Town di belakang Wang Xian memandang diam-diam. Konten bersponsor. Meskipun mereka mengetahui kekuatan Raja Naga, mereka masih sedikit terkejut melihat kemunculan maniak Ji yang tiba-tiba. Wang Xian tersenyum dan melihat ke arah keluarga Liu dan kerumunan di belakang mereka. Keluarga Liu menargetkan saya dan saya hanya akan menargetkan mereka. Namun, jika Anda memilih untuk mengambil tindakan, saya tidak keberatan melakukan pembunuhan besar-besaran. Wang Xian mengungkapkan pandangan membunuh dan menatap Liu Feiyun, yang berada di atas panggung, pedang surgawi kecil, yang telah mewarisi kehendak pedang surgawi. Biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Wang Xian berbicara dengan sinis. Di belakangnya, seorang naga berjalan langsung menuju Liu Feiyun. Dia terlihat muda dan lebih muda dari Liu Feiyun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini adalah rumahmu dan kamu bisa begitu kurang ajar? Melihat tatapan percaya diri Wang Xian yang tampaknya memperlakukannya sebagai mangsa, Liu Jingshan memperlihatkan tatapan dingin. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya perlahan dan menyebarkan aura yang kuat ke sekeliling. Bam bam bam. Gelas dan piring di atas meja berderak dan mengeluarkan suara keras. Anggota keluarga Lan dengan cepat pindah ke samping dengan ngeri. Kerumunan di belakang keluarga Liu ragu-ragu. Melihat situasi saat ini, jelas bahwa keluarga Liu adalah pihak yang pasif. Kekuatan dari 50 orang yang mengelilingi mereka tidak diketahui. Mereka tidak tahu bagaimana membuat keputusan dan juga tidak berani mengambil keputusan. Merasakan aura kuat dari Liu tua, perhatian semua orang beralih ke maniak Ji. Konten bersponsor. Selama pertempuran antara para ahli bawaan diputuskan, pihak yang menang akan menjadi jelas. Maniak Ji, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Jika Anda membantunya kali ini, Anda akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Liu. Liu Jingshan mengarahkan pedang panjangnya ke maniak Ji. Hehe, kamu akan menjadi ahli bawaan kedua yang akan mati di tanganku.
Ah! Maniak Ji menarik pedang panjangnya perlahan dan tidak waspada untuk berhadapan langsung dengan Liu Jingshan. Lebih baik jika kamu menyerahkan ini pada Sekte Naga. Suara yang mendominasi terdengar. Bang! Aura hitam meledak seketika dan menyatu menjadi bentuk material. Apa? Aura yang kuat mengejutkan semua orang saat mereka melihat lelaki tua yang berdiri di pintu masuk. Pria tua itu mengangkat kepalanya. Aura hitam di sekitarnya menutupi penampilannya, tetapi aura mengerikan yang dipancarkannya menekan area yang membentang lebih dari 1000 meter. Kekuatan yang menyayat hati bisa dirasakan dari lelaki tua itu saat kerumunan menggigil. Bahkan Maniak Ji atau Liu Jingshan tidak memberi mereka perasaan tertekan yang begitu kuat. Sangat kuat. Tangan Maniak Ji menggigil. Dia menatap kaget pada pria tua yang memancarkan aura hitam saat dia mengepalkan pedang panjangnya lebih erat. Ahli bawaan. Itu ahli bawaan lainnya. Konten bersponsor. Seorang tamu keluarga Liu tidak bisa menahan diri dan berseru. Pria muda itu berhasil memanggil dua ahli bawaan. Bawaan. Anggota keluarga Liu merasakan jantung mereka berdetak kencang. Awan kusam membayangi pikiran mereka saat mereka menatap tajam ke arah Mo Qinglong. Liu Jingshan, yang memegang pedang panjang di tangannya, bisa merasakan keringat keluar dari telapak tangannya saat dia menatap Mo Qinglong dengan tak percaya. Dua ahli bawaan. Mereka harus menghadapi dua ahli bawaan saat berhadapan dengan River Town kecil. Terlebih lagi, kedua ahli bawaan ini sama-sama dipanggil oleh pemuda yang sama. Ini ya, wajah Liu Jingshan tenggelam. Pria tua yang mengerikan itu telah menguncinya dengan auranya. Dia yakin jika dia pindah, pihak lain pasti akan menyerangnya. Terlebih lagi, dia merasa bahwa dia tidak akan cocok dengan lelaki tua ini. Ini membuat jantungnya memompa dengan keras. Pedang surgawi kecil dari pedang tirani. Warisan SWOT Celestial, Mo Wuxi, seniman bela diri level 8, mencari bimbinganmu. Pada saat ini, seorang naga berjalan ke atas panggung. Dia menatap Liu Feiyun dengan dingin. Suaranya langsung menarik perhatian orang banyak. Semua orang segera berbalik dan melihat ke panggung. Di tempat itu, seorang pria yang bahkan lebih muda dari Liu Feiyun berdiri di depan Liu Feiyun. Konten bersponsor. Ekspresi Liu Feiyun berubah dengan cepat. Dia melirik lelaki tua itu dengan aura menakutkan dan keringat menutupi dahinya. Setelah itu, dia mencengkeram pedangnya dengan erat sambil menatap pemuda di depannya. Nona Lan, hati-hati jangan sampai terluka. Pada saat ini, pemimpin Sekte Tang bergerak dan muncul di samping Lan Qingyue. Menggunakan energi internalnya untuk melindunginya, dia mengirimnya ke arah Wang Xian. Xiao Xian, kamu Lan Qingyue menatap Wang Xian, masih merasa sedikit kusut. Aku tahu ini bukan niatmu sendiri. Lagi pula, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang mati hari ini. Wang Xian tersenyum pada Lan Qingyue dan berjalan ke arahnya. Mati. Pada saat ini, Liu Feiyun meraung keras. Dengan tatapan mengerikan, dia menyerbu ke arah Mo Wuxi. Mo Wuxi tidak tergerak. Melihat ilmu pedang Liu Feiyun yang terus berubah, dia mengulurkan tangannya untuk menerima serangan secara langsung. Kamu pasti mencari kematian. Melihat Mo Wuxi berniat menggunakan tubuhnya untuk menerima serangannya secara langsung, Liu Feiyun menunjukkan tatapan buas. Permainan pedangnya menjadi lebih tajam. Bam bam bam. Suara benturan logam menyebar. Mo Wuxi menggunakan telapak tangannya untuk mengambil pedang tajam secara langsung sebelum mendorong ke depan dengan seluruh tubuhnya. Ini buruk. Liu Feiyun terkejut saat kengerian memenuhi matanya. Bam! Telapak tangan memukul Liu Feiyun dengan keras. Mo Wuxi mengikuti dan menginjak Liu Feiyun dengan kakinya saat dia menatapnya dengan dingin. Beraninya kamu menyinggung Raja Naga dengan keterampilan yang sedikit ini. Mo Wuxi memandang rendah Liu Feiyun dengan jijik, pedang surgawi kecil. Warisan dari SWOT Celestial, sampah. Mata Liu Feiyun terbuka dan dipenuhi rasa tidak percaya. Pria yang bahkan lebih muda darinya ini secara mengejutkan mampu menghancurkannya dengan mudah. Dia selalu menjadi orang yang bangga dan bahkan bersumpah untuk mencapai puncak bagan pahlawan muda luar biasa. Namun, apa yang terjadi sekarang membuatnya merasa benar-benar kalah. Dia adalah salah satu dari 20 teratas di bagan pahlawan muda luar biasa, namun dia kalah dari seorang pemuda tak dikenal dengan mudah. Dia memiringkan kepalanya dan menatap pemuda yang menatapnya dengan jijik. Dia adalah pedang surgawi kecil yang telah menerima warisan pedang surgawi. Dia seharusnya menjadi ahli bawaan di masa depan. Bam! Namun, rasa sakit yang hebat menjalari dirinya saat ini saat dia merasakan kesadarannya menjauh darinya perlahan. Feiyun! Feiyun! Anggota keluarga Liu terkejut saat mereka melihat dengan ngeri pada Liu Feiyun yang sedang berbaring di atas panggung.
Wang Xian menatap anggota keluarga Liu dengan dingin dan berkata, jika seseorang mencoba membunuhku, aku pasti akan membunuhnya. Liu Feiyun mengirim orang untuk membunuh saya dan kerabat saya. Aku akan mengembalikan ini sekarang. Suaranya menyebar ke telinga semua orang. Semua orang di keluarga Liu merasa ngeri. Yang dia maksud adalah Feiyun ingin membunuh dia dan keluarganya. Karena itu, dia juga akan membunuh Feiyun dan semua anggota keluarganya. King Yue, ini akan berdarah. Ayo tinggalkan tempat ini. Wang Xian berkata kepada Lan Qingyue dengan lembut. Lan Qingyue menatapnya dengan tatapan kosong. Tak lama setelah itu, air mata mengalir di pipinya saat dia menganggukkan kepalanya dengan berat. Matahari bersinar, embusan angin sejuk melayang, mendinginkan musim panas. Konten bersponsor. Ketika angin sejuk datang dari upacara pertunangan di Flowing Water Villa, itu adalah hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka semua menyaksikan saat pria dan wanita muda itu pergi sementara pria berpakaian hitam perlahan menutup blokade. Kamu ingin menghancurkan keluarga Liu. Liu Jingshan mengepalkan pedang panjangnya dengan erat dengan tatapan mengerikan saat dia mengalihkan pandangannya ke pria tua hitam yang mengesankan dan maniak Ji. Dokter ajaib Wang menyembuhkan anak saya. Anda hanya bisa menyalahkan cucu Anda untuk ini. Maniak Ji menarik pedang panjangnya perlahan saat tubuhnya mengeluarkan aura pembunuhan yang sangat besar. Tak terduga. Seorang Miracle Doctor of River Town hanya bisa memanggil dua pakar bawaan. Benar-benar kejutan. Liu Jingshan mengeluarkan tawa yang tidak menyenangkan. Rupanya, dia salah paham bahwa orang-orang dari Sekte Naga juga berhutang budi pada Wang Xian. Dia menyapu pandangannya ke semua orang, menghancurkan keluarga Liu. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu secara instan. Mo Qinglong memandang Liu Jingshan dengan tatapan menghina. Saat dia berbicara, dia menyerang. Berlari. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Keluarga Lan dan tamu lainnya melarikan diri ke segala arah dengan ketakutan ketika mereka melihat bagaimana situasi berkembang. Pertempuran pakar bawaan bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Jika mereka terlibat, mereka akan terluka parah atau mati. Kenapa kamu tidak memberitahuku ketika hal serius seperti ini terjadi padamu? Wang Xian dan Lan Qingyue berjalan ke salah satu kamar dan menutup telinga terhadap jeritan dahsyat di belakang mereka. Kenapa harus saya? Lan Qingyue menoleh ke belakang dan menjawab sebuah pertanyaan. Konten bersponsor. Wang Xian menggambar senyum pahit di wajahnya. Sepertinya Lan Qingyue masih menyimpan dendam atas pilihannya terhadap Guan Suking. Tapi untuk apa yang kamu lakukan hari ini, aku akan memaafkanmu. Lan Qingyue ragu-ragu saat melihat senyumnya. Tapi, keluarga Liu. Serahkan keluarga Liu kepada mereka. Jangan khawatir, saya tidak takut pada mereka. Wang Xian terkekeh dan melanjutkan, kami akan menyelesaikan urusan keluargamu bersama. Ketika orang mengetahui tentang apa yang terjadi hari ini, Sekte Lingyue dan keluarga Zhou tidak akan berani memainkan trik apapun. Jika mereka melakukannya, tidak ada yang perlu ditakuti juga. Terima kasih, Xiao Xian. Lan Qingyue berhenti dan menatapnya, saat dia tersentuh. Wang Xian menyeringai, gaun pengantin merah lebih cocok untukmu. Pakai yang merah lain kali. Lan Qingyue sedikit tersipu saat mendengar komentarnya. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya dengan lembut. Wang Xian mengungkapkan ekspresi senang saat dia memeluknya dengan erat. Dia berbisik di telinganya, kamu pasti lelah dari beberapa hari terakhir. Mengapa kita tidak bersenang-senang selama beberapa hari? Aku akan membawamu ke laut. Tentu. Saya akan menelepon orang tua saya untuk memberitahu mereka bahwa saya akan istirahat selama beberapa hari ke depan. Lan Qingyue berusaha melepaskan pelukannya dan meregangkan tubuhnya. Dia kemudian berlari ke kamar sebelah dengan wajah berseri-seri dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon orang tuanya. Halo, Qingyue. Apakah kamu baik-baik saja? Ayah Lan Qingyue memegang teleponnya saat dia melihat Liu Jingshan memuntahkan darah segar ke udara. Dia menanyakan ini dengan gentar. Ayah? Aku akan berkencan dengan Xiao Xian selama beberapa hari. Beberapa hari terakhir ini melelahkan bagiku. Saya ingin istirahat yang baik. Lan Qingyue berbicara dengan suasana gembira. Tentu, pergi dan bersenang-senanglah dengan Miracle Dr. Wang. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Ayah Lan Qingyue dengan cepat setuju. Konten bersponsor. Karena putrinya mendapatkan pacar yang cakap, mengapa mereka ingin melanjutkan pernikahan politik dengan keluarga Liu? Terlebih lagi, mereka hampir mati sekarang. Selama mereka berteman dengan Dokter Ajaib Wang, keluarga Lan tidak takut dengan keluarga Zhou dan Sekte Lingyue. Selain itu, Dokter Ajaib Wang, jelas,
jauh lebih mudah bergaul daripada keluarga Liu. Aku sudah selesai, Xiao Xian. Ayo pergi. Saya ingin bersantai selama beberapa hari. Alan King Yue mengganti gaun pengantinnya dan mendatangi Wang Xian dengan wajah penuh kegembiraan. Dia tampak seperti gadis kecil yang riang. Ayo pergi. Kami akan pergi ke laut. Kapal pesiar yang saya beli beberapa hari yang lalu baru saja tiba hari ini, kata Wang Xian sambil tersenyum. Tentu, ayo pergi ke laut. Saya akan berenang, berselancar, dan memancing. Alan King Yue berseru dengan gembira. Tentu, ayo pergi. Wang Xian memegang tangannya dan pergi keluar. Lan King Yue baru berusia 22 tahun sekarang, dan dia seharusnya tidak bertanggung jawab atas seluruh kelompok. Dia seharusnya tidak menanggung pernikahan yang dia benci. Dia harus belajar dan bersenang-senang di sekolah tanpa khawatir. Wow, villa dan kapal pesiar yang indah. Mereka membawa mobil ke villa yang terletak tepat di sebelah laut. Lan King Yue bersemangat begitu dia melihat villa dan kapal pesiar. Aku akan mengambil sesuatu dari rumah. Saat Wang Xian berbicara, dia pergi ke villa dan mengambil pakaian renang, anggur merah, daun teh, dan beberapa perbekalan. King Yue, ayo pergi ke laut. Wang Xian membawanya ke kapal pesiar. Konten bersponsor. Betapa kapal pesiar yang indah. Ini jauh lebih baik daripada yang dibeli ayahku. Alan King Yue memandang kapal pesiar mewah yang panjangnya lebih dari 30 meter dengan ekspresi bersemangat. Kapal pesiar itu dibagi menjadi 2 tingkat. Lantai dasar memiliki sofa, dapur, ruang makan, dan cukup luas. Ada 4 kamar di lantai 2. Kapal pesiar sepanjang 30 meter memiliki luas lantai yang lebih besar dari rata-rata rumah. Xiao Xian, bisakah kamu mengendarai kapal pesiar? Lan King Yue bertanya saat dia berkeliaran di sekitar kapal pesiar. Saya pikir harus ada instruksi mengemudi. Aku cukup pintar, jadi seharusnya tidak ada masalah. Mengemudi kapal pesiar juga membutuhkan lisensi. Tapi Wang Xian yakin dia bisa mengatasinya. Mari kita lakukan bersama. Lan King Yue mengikuti di belakang Wang Xian dengan penuh minat. Wang Xian mengambil manual pengoperasian. Dia sedang memeriksa kapal pesiar baru dengan wajah berseri-seri. Tangki minyak sudah penuh. Ayo berangkat sekarang, Dengan wajah tersenyum, Wang Xian mulai mengoperasikan kapal pesiar saat berlayar perlahan ke laut. Hati-hati, Xiao Xian. Anda melakukan manuver tanpa lisensi. Kata Lan King Yue sambil menyeringai. Jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Mari kita pergi ke suatu tempat yang dangkal terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita bisa bersenang-senang selama 2-3 hari ke depan. Kata Wang Xian sambil tersenyum. Tentu, kapal pesiar terus berlayar melintasi laut. Sebagai pemula, Wang Xian tidak berani mengendarainya terlalu cepat. Tapi tanpa sadar, dia benar-benar mengantar mereka ke suatu tempat di dekat Pulau Sekte Naga. Dia ragu-ragu dan menghentikan kapal pesiar itu. Ayo berhenti dan lihat tempat ini. Oke, saya ingin menangkap ikan. Bagaimana kalau makan ikan untuk makan malam? Ada peralatan menyelam di kapal pesiar. Kita bisa menyelam dan menangkap lobster untuk makan malam. Saya tidak berani melakukan itu. Apakah airnya dalam di sini? Apakah akan ada hiu? Bagaimana bisa ada? Ayo pergi. Aku akan mengajakmu berenang. Wang Xian dan Lan King Yue berganti pakaian selam dan menyelam di bawah air dengan bebas. Berenang, menyelam, dan memancing. Wang Xian bahkan menangkap beberapa lobster dan kepiting untuk makan malam. Wang Xian menemani Lan King Yue sampai 9 malam lebih. Dia awalnya berniat untuk tidur dengan wanita itu tetapi dengan kejam didorong keluar dengan pintu terkunci. Konten bersponsor. Wang Xian tersenyum pahit saat dia berjalan ke lantai pertama. Berjalan ke geladak, dia melihat ke laut yang jauh. Dia bisa merasakan bahwa Lan King Yue tertidur di lantai 2. Dia hampir tidak tidur selama 2 hari terakhir dan akhirnya bisa beristirahat dengan baik hari ini. Setidaknya 10 jam sebelum Lan King Yue bangun. Wang Xian berpikir sendiri. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melepas pakaiannya dan melemparkannya ke sofa. Bam! Wang Xian melompat ke langit dan terjun ke laut. Menggerakkan tubuhnya, dia berubah menjadi naga dewa sepanjang 6 meter dalam sekejap. Perdana Menteri Turtle dan Roving Girl sudah dekat. Ayo panggil mereka. Wang Xian melihat sekeliling dan mengeluarkan raungan naga ke sekitarnya. Menggeram, menggeram. Segera, balasan terdengar. Wang Xian dapat melihat Perdana Menteri Turtle, Roving Girl, Roving Lobster dan Roving Heavens dengan kelompok Devil Monkeys berenang ke arahnya. Di garis depan,
9 ular laut berbisa adalah yang tercepat saat mereka mendekati Wang Xian dengan kecepatan yang mencengangkan. Assalam, Raja Naga. Konten bersponsor. Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens, Roving Gull, Roving Lobster dan yang lainnya membungkuk dengan hormat di depan Wang Xian. Wang Xian melihat ke-800 Monkey Iblis dan bisa merasakan peningkatan kekuatan mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi puas. Di belakang Perdana Menteri Penyu dan Lobster keliling, ada sekelompok penyu dan lobster besar mengikuti mereka. Penyu dan lobster ini terlihat sangat hidup. Ukuran lobster ini sekitar 1 meter dan 2 cakar besar mereka tampak sangat merusak. Ini semua adalah bawahan Perdana Menteri Turtle dan Roving Lobster. Mari manfaatkan malam untuk masuk lebih dalam ke wilayah laut lebih jauh untuk mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk naik level. Wang Xian berpikir sendiri. Wang Xian memandangi kapal pesiar itu dari jarak yang cukup dekat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memerintahkan Perdana Menteri Turtle, seret kapal pesiar. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle mengangguk dan berenang di bawah kapal pesiar. Meskipun kapal pesiar sepanjang 30 meter itu berat, Perdana Menteri Turtle dapat dengan mudah menyeretnya di permukaan air. Wang Xian sedikit khawatir tentang Lan Qingyue. Dia pergi ke lantai 2 dengan tenang dan menggunakan energi naga untuk menenangkan tubuhnya dan membuatnya tertidur lelap. Jika tidak ada gangguan besar, dia baru akan bangun setelah 10 jam. Ayo menuju ke wilayah laut yang lebih dalam. Wang Xian menyelam ke laut sekali lagi dan memberi perintah. Konten bersponsor. Wang Xian telah mencari di seluruh Laut Bohai. Sampai saat ini, selain bunga iblis level 12 yang besar yang belum dihabisi, area lain telah disisir. Laut Bohai tidak besar. Dengan kecepatan mereka hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk mencapai Laut Kuning. Wang Xian melihat perubahan mendadak dan drastis di dunia bawah laut di depannya. Kedalaman Laut Kuning rata-rata sekitar 40 meter. Wilayah yang lebih dalam bisa mencapai kedalaman lebih dari 80 meter. Seluruh Laut Kuning sangat luas dan beberapa kali lebih besar dari Laut Bohai. Pada saat ini, wilayah tempat Wang Xian berada kira-kira sedalam 50 meter. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke wilayah laut dalam. Di bawah air, gelap gulita di malam hari. Lamun adalah hal biasa dan variasi ikannya jauh lebih tinggi daripada Laut Bohai. Tempat ini jauh lebih nyaman. Saya selalu merasa hampir tidak bisa bergerak di Laut Bohai. Wang Xian mengayunkan tubuhnya di dalam laut sedalam 50 meter saat dia berenang dengan bebas. Ada sekumpulan hiu di depan. Wang Xian menyipitkan matanya dan fokus pada 20 hiu yang berjarak 1000 meter. Hiu-hiu ini panjangnya 4-5 meter dan mengeluarkan aura kekerasan saat mereka berenang dengan dominan di laut. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Dia bergerak dan berenang menuju sekolah hiu secara langsung. Hiu putih besar tingkat 5. Energi naga yang dapat diekstraksi 534. Konten bersponsor. Itu lebih dari 10.000 poin energi naga dari 20 hiu. Haha, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh Laut Bohai. Wang Xian sangat senang. Monster laut di perairan dalam bukan sekadar mitos. Sumber daya di seluruh Laut Kuning setidaknya selusin atau bahkan beberapa lusin kali lebih banyak dari Laut Bohai. Ketika bawahan saya dan saya menjadi lebih kuat, saya akan menuju ke laut yang sebenarnya untuk sebuah petualangan. Kira-kira apakah akan ada makhluk mengerikan di kedalaman 10.000 kaki di bawah air? Apakah ada ras lain yang hidup dalam kegelapan pekat di dalam lautan? Apakah hewan laut purba masih bertahan hidup di dasar lautan? Wang Xian semakin bersemangat dari pemikiran ini. Wilayah laut sebagian besar belum dijelajahi oleh manusia. Dalam waktu dekat, dia akan menjelajahi seluruh lautan dan menjadi penguasa lautan. Wang Xian dipenuhi dengan ambisi. Dia mengeluarkan raungan lembut dan bawahannya berenang dengan cepat. Ayo jelajahi Laut Kuning. Perintah Wang Xian. Tatapannya terpaku di depannya saat dia memimpin bawahannya untuk menaklukkan wilayah laut yang tidak diketahui. Dasar Laut-Laut Kuning tidak terlalu berbeda dengan Laut Bohai. Keduanya memiliki tanah datar dan daerah yang sedikit lebih bergunung-gunung. Namun, pemandangan Laut Kuning lebih megah dan indah dari Laut Bohai. Melahap, melahap, melahap. Ada banyak spesies ikan di sekitarnya. Ada kroker kuning kecil, ikan hairtail, Pacific mackerel, Spanish mackerel, yellow drumfish, slender shadfish, Pacific herring, bawal, catfish dan banyak lainnya. Bergerak berkeliling, Wang Xian melahap semua ikan yang dia temui. Hanya dalam 2 jam, dia telah memperoleh lebih dari 17.000 poin energi naga. Hanya 42.000 poin energi naga lebih banyak dan saya akan naik level.
Mari kita coba tingkatkan level saya di penghujung malam. Wang Xian berpikir sendiri dan mengalihkan perhatiannya ke depan. Daerah di depannya berbeda dari kegelapan laut di sekitarnya. Itu penuh dengan hewan laut yang bersinar. Hewan laut yang bersinar menerangi dasar laut. Menggerakkan tubuhnya, Wang Xian menuju ke sana. Ini ya baca bab selanjutnya di VIP novel kami. Ketika dia mendekati wilayah yang diterangi, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tornado ikan. Ini adalah tornado ikan yang sangat besar. Setidaknya ada beberapa ratus ribu hingga beberapa juta ikan berkumpul di sini dan berenang berputar-putar seperti tornado di bawah air. Wang Xian menyipitkan matanya dan menatap tajam ke tornado ikan ini. Jika saya melahap semua ikan di sini, saya akan mendapatkan setidaknya beberapa ratus ribu poin energi naga. Mata Wang Xian berbinar dan dia segera memerintahkan, kelilingi seluruh kawanan ikan. Seluruh tornado ikan membentang lebih dari 1000 meter. Wang Xian tidak mampu mendominasi seluruh sekolah dengan kekuatan naganya. Apalagi, ia memperhatikan ada beberapa spesies ikan unik di tengah tornado ikan. Mereka memiliki ukuran yang mengerikan dan masing-masing berukuran setidaknya 7 hingga 8 meter. Mereka juga memiliki kepala datar dengan mulut tajam. Panjang mulut mereka kira-kira 2 meter dengan deretan gigi tajam terbuka yang memancarkan cahaya menakutkan. Ikan apa itu? Wang Xian dipenuhi dengan keraguan. 4 hingga 5 ikan unik ini berenang di tengah tornado ikan seperti para raja di sekolah. Di sekitar mereka, ikan haring yang padat, makrel Pasifik, dan makrel Spanyol tampaknya menghormati mereka sebagai raja mereka. Wang Xian mengayunkan ekornya dan mulai berburu. Ini akan menjadi pertempuran pertamanya untuk menaklukkan Laut Kuning. Catatan akhir, Ichthyosaurus adalah reptil laut besar yang telah punah. Ada ribuan spesies yang tersembunyi di laut dalam, menempati 70% planet bumi, dan rahasianya jauh lebih banyak daripada yang bisa dibayangkan manusia manapun. Lautan selalu menjadi area yang belum dijelajahi manusia. Wang Xian menatap tornado ikan di hadapannya dengan mata berapi-api dan ekspresi santai di wajahnya. 800 Monkey Iblis naik perlahan untuk mengelilingi tornado ikan. Berburu makanan. Ini adalah cara bagi setiap makhluk hidup untuk berevolusi. Siapapun yang bisa berburu sampai akhir akan menjadi makhluk terkuat yang tersisa. Wang Xian menyentakkan tubuh naga ilahinya dan menyerbu ke sekolah ikan dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan naga. Ledakan. Sebuah kekuatan tak terlihat meliputi daerah itu, membentang ribuan kilometer seolah-olah raja telah tiba. Seluruh kumpulan ikan yang berputar-putar tiba-tiba membeku. Wang Xian membuka mulutnya dan melahap sekumpulan ikan di hadapannya. Herring, makarel Pasifik, dan makarel Spanyol diubah menjadi energi naga di perutnya dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Seluruh tornado ikan dalam kekacauan saat mereka melarikan diri dengan gila-gilaan ke segala arah. Terletak di tengah kumpulan ikan, jenis ikan lain terhuyung-huyung dengan tubuh besar mereka saat mereka menatap Wang Xian dengan tatapan ganas. Mereka mengayunkan ekor mereka dan menyerbu ke arahnya. Konten bersponsor. Merasakan dorongan dari 5 jenis ikan yang tampak aneh, Wang Xian mengungkapkan ekspresi mengejutkan di wajahnya. Kelima ikan yang tampak aneh itu ditutupi lapisan sisik ikan seukuran telapak tangan yang tampak berat di dalam air. Ichthyosaurus tingkat 9. Energi naga yang dapat diekstraksi 49.642. Ichthyosaurus. Itu adalah Ichthyosaurus yang legendaris. Ketika 5 ikan yang tampak aneh berlari ke arahnya, informasi mereka muncul di benak Wang Xian. Ichthyosaurus termasuk dalam kelompok ikan purba. Menurut studi sejarah saat ini, mereka bahkan mungkin sudah ada jauh sebelum dinosaurus. Berdasarkan catatan, Ichthyosaurus besar bisa mencapai panjang lebih dari 20 meter. 5 Ichthyosaurus saat ini di hadapannya hanya sekitar 10 meter. A5 Ichthyosaurus dapat memberi saya lebih dari 200.000 poin energi naga. Hahaha, tidak buruk. Wang Xian sangat senang saat dia melancarkan serangan ke 5 Ichthyosaurus tanpa rasa takut. Bam! Seekor Ichthyosaurus berenang cepat dan marah ke arahnya dengan mulut menganga selebar 3 meter. Di dalam mulutnya, ia padat dengan gigi yang tampak menakutkan. KKK. Wang Xian mengulurkan cakar naganya yang seperti logam yang menggores bagian atas mulut Ichthyosaurus itu. Mendesis. Cakar naga bermata silet merobek mulut Ichthyosaurus. Darah berceceran ke segala arah. Menggeram. Setelah melihat bahwa Wang Xian telah melukai teman mereka, 4 Ichthyosaurus lainnya membuka mulut dan berusaha menggigitnya. Konten bersponsor. Aduh. Wang Xian mengayunkan ekornya, mengguncang sekeliling dengan keras. Segera setelah itu, 4 balon air yang mengeras muncul di ekornya.
Masing-masing berukuran 1 meter, memancarkan kilau biru zamrud di laut. Bam, 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 bam. 4 balon air muncul di depan keempat ichthyosaurus seketika dan mendarat di mulut mereka. Ledakan. Balon air meledak, dan keempat ichthyosaurus meneteskan darah dari mulut mereka. Wang Xian mengulurkan cakar naganya ke salah satu ichthyosaurus lagi. Ses. Suara air mata terdengar lagi. Mengingat level Wang Xian saat ini, dia memiliki kekuatan yang sama dengan rata-rata hewan laut level 11. 5 ichthyosaurus berada di bawah siksaan brutalnya. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Wang Xian melihat jutaan ikan melarikan diri ke segala arah. Bahkan dengan 800 monkey iblis yang mengelilingi area tersebut, banyak ikan masih berhasil melarikan diri. Dia melakukan gerakan cepat dan menimbulkan kerusakan parah pada keempat ichthyosaurus. Dia kemudian bergerak untuk melahap ikan yang kabur. Kekuatan naga meliputi area saat dia menelan ikan dan mengubahnya menjadi energi naga. Setelah setengah jam, tidak ada lagi ikan yang tersisa, hanya keheningan yang mati. Wang Xian bergerak cepat dan mendatangi kelima ichthyosaurus. Mereka lebih besar dari Wang Xian berkali-kali dengan tubuh sepanjang 10 meter. Dia membuka mulutnya dan memakan ichthyosaurus. Dia hanya berhasil menelan semuanya setelah mengunyah belasan kali. Konten bersponsor. Ahaha. Energi nagaku meningkat 300.000 poin secara instan. Saya masih membutuhkan sekitar 100.000 poin sebelum saya bisa mencapai level 7. Wang Xian mengungkapkan kegembiraannya. Semakin tinggi level yang dia capai, semakin baik dia bisa mengelola kendali atas 5 elemen. Kekuatannya juga akan semakin kuat. Naik level bukan hanya tentang meningkatkan kekuatan. Itu lebih dari itu. Ayo pergi. Aku harus naik level ke-7 pada akhir hari ini. Wang Xian memerintahkan bawahannya dan berenang ke depan. Lingkungannya penuh dengan rumput laut sementara beberapa ubur-ubur bercahaya melayang-layang. Laut tidak segelap kelihatannya di kedalaman 50 meter. Di lautan, perairan dalam dengan kedalaman ribuan meter itu adalah tempat tinggal kegelapan. Sinar matahari hanya bisa mencapai ratusan meter. Betapa indahnya jika saya bisa menemukan ichthyosaurus lain. Wang Xian telah berenang ke depan. Mungkin karena tornado ikan, jumlah ikan dalam jarak belasan mil berkurang secara signifikan. Apa itu? Sebuah kapal karam. Maksudku sekumpulan bangkai kapal. Wang Xian sedikit terpana oleh banyaknya bangkai kapal di depannya. Layarnya rusak, tergeletak tak beraturan di laut. Beberapa kapal setengah badannya tersangkut di dasar laut. Selanjutnya, Wang Xian memperhatikan beberapa tanaman aneh tumbuh di beberapa kapal. Itu agak aneh. Ada yang aneh dengan tempat di depan kita. Saat itu, Wang Xian menyipitkan matanya. Dia mengintip ke depan, lalu ke belakang. Keduanya memberinya getaran yang berbeda seolah-olah mereka adalah dua wilayah yang berbeda. Raja Naga, itu wilayah makhluk lain di depan kita. Keliling surga membawa tongkatnya ke Wang Xian dan memberitahu Wang Xian dengan mata waspada, menatap tempat di depan mereka. Wilayah makhluk lain. Wang Xian memandang Roving Heavens dengan sedikit keraguan. Ada banyak makhluk di lautan. Mereka akan berkumpul dan menempati suatu wilayah. Berdasarkan ukuran wilayah, itu akan mencerminkan kekuatan kelompok. Roving Heavens mengamati tempat di depan dan berkata dengan pandangan tegas, wilayah di depan tidak lebih kecil dari iblis monkey kita. Karena biota laut lain tidak berani mendekat, berarti ada ras yang dominan di tempat ini. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Sebagian besar makhluk hidup berkelompok. Mereka dapat menempati satu tempat dan menguasai tanah. Logika yang sama untuk lautan. Keheningan yang menakutkan memenuhi area di depan. Jelas, itu adalah wilayah ras. Pertempuran wilayah. Wang Xian melihat ke belakang saat iblis monkey berkumpul di belakangnya. Perdana Menteri Turtle menarik kapal pesiar ke samping dan sampai ke dasar laut. Gadis keliling dan lobster keliling sedang menatap ke depan. Kami bertarung. Maju. Wang Xian juga penuh dengan semangat juang saat dia berenang perlahan ke depan. Roving Heavens, Perdana Menteri Turtle, 9 ular laut berbisa, dan 800 monkey iblis mengikuti dengan sungguh-sungguh di belakangnya saat mereka berbaris menuju wilayah tersebut. Siapa yang berani masuk ke wilayah keluarga Ichthyosaurus? Saat itu, suara teredam terdengar. Suara itu bukanlah suara manusia, melainkan transmisi unik melalui roh. Wang Xian dapat memahami gelombang semangat seperti itu. Dia berhenti dan melihat ke depan. Roving Heavens dan yang lainnya menghentikan gerakan mereka juga. Seekor Ichthyosaurus raksasa, sepanjang 15 meter melayang keluar dari salah satu bangkai kapal dengan sikap mendominasi.
Ichthyosaurus ini memusatkan perhatian pada Wang Xian dan bawahannya. Tatapannya dingin dan penuh dengan haus darah. Sangat kuat. Itu jauh lebih kuat dari 5 Ichthyosaurus yang kita temui sebelumnya. Merasakan aura dari Ichthyosaurus, Wang Xian sedikit terkejut. Ichthyosaurus ini telah memanifestasikan kecerdasan dengan jelas dan levelnya pasti tidak akan lebih rendah dari 10. Itu memiliki tubuh besar yang membentang 15 meter dan mengeluarkan getaran dingin. Menyerah atau mati. Wang Xian menatap Ichthyosaurus itu dan menggeram. Geram. Ketika Ichthyosaurus mendengar Wang Xian, ia segera mengangkat kepalanya dan mengeluarkan 3 tangisan. Gelombang keluar dari mulutnya dan menyebar ke sekitarnya. Pada saat itu, wilayah yang sunyi itu tampak hidup. Di kapal yang tenggelam agak jauh, 2 Ichthyosaurus yang panjangnya kira-kira 3-4 meter berenang keluar. Dari kapal karam sepanjang 40-50 meter, seekor Ichthyosaurus yang membentang lebih dari 10 meter berenang keluar. Pada saat yang sama, Ichthyosaurus berenang keluar dari berbagai kapal yang tenggelam di sekitarnya. Di antara mereka, yang terkecil panjangnya 2-3 meter sedangkan yang lebih besar membentang 15-16 meter. Pada akhirnya, Ichthyosaurus sepanjang 17 hingga 18 meter berenang keluar dari kedalaman air. Secara bertahap, sekolah Ichthyosaurus muncul di lokasi 500 meter di depan Wang Xian. Ichthyosaurus dengan berbagai ukuran berjumlah 6 hingga 700 di antaranya. Di antara mereka, ada 20-30 di antaranya yang panjangnya sekitar 10 meter, 3 yang panjangnya sekitar 15 meter dan 1 yang panjangnya 17 hingga 18 meter. Beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah kami. Aku akan memakanmu. Konten bersponsor. Ichthyosaurus sepanjang 17 hingga 18 meter itu menatap tajam ke arah Wang Xian. Itu bisa merasakan ketertarikan yang kuat dari Wang Xian. Nalurinya memberitahunya bahwa jika dia bisa melahap makhluk aneh ini, dia akan bisa berkembang lebih jauh. Membunuh. Ichthyosaurus besar itu mengayunkan ekornya yang besar dan memerintahkan. Saat itu juga, semua Ichthyosaurus membuka mulut lebar mereka dan menyerang Wang Xian. Betapa kejamnya mereka menyerang kita secara langsung. Melihat Ichthyosaurus sepanjang 17 hingga 18 meter, Wang Xian menggerakkan ekornya perlahan. Membunuh. Raungan naga meledak dari Wang Xian. Menggeram. Roving Heavens mengangkat tongkat di tangannya dan meraung panjang. Menggeram. Kelompok Monkey Iblis di belakangnya juga meraung keras sambil memancarkan haus darah mereka. Ses. Kesembilan ular laut berbisa itu mengangkat kepala dan meludahkan lidahnya. Bes. Perdana Menteri Turtle, yang telah berbaring di dasar laut, bergetar sedikit saat tubuhnya tertutup lumpur secara bertahap. Keliling lobster berdiri dan mengulurkan cakar besarnya yang bersinar dengan kilau logam. Bang! Wang Xian menuju Ichthyosaurus tepat di depannya. Konten bersponsor. Di belakangnya, Roving Heavens, 9 ular laut berbisa, penyu Perdana Menteri dan kelompok Monkey Iblis juga bergerak. Ada lebih dari 1000 hewan dari kedua sisi tetapi aura yang mereka pancarkan tampaknya 10 kali lipat ukurannya. Desir. Wang Xian mengayunkan ekornya dan 2 bola air besar berkumpul di belakangnya. Setiap bola air kira-kira 2 meter dan ditembakkan langsung ke Ichthyosaurus di depan sekolah. Aku akan melahapmu. Ichthyosaurus sepanjang 17 hingga 18 meter sama sekali tidak tergerak oleh serangan Wang Xian. Itu mengepakkan ekornya dengan cepat dan berenang melewati kepala Wang Xian secara langsung. Bam! Bola air itu meledak. Ichthyosaurus tingkat 11. Energi naga yang dapat diekstraksi 293.244. Tingkat 11. Ketika Wang Xian melihat level Ichthyosaurus ini, dia sama sekali tidak terkejut. Dia menjaga ketenangannya saat cakar naganya bersinar dalam kilau logam dan menyerang Ichthyosaurus itu. Ichthyosaurus sepanjang 17 hingga 18 meter memiliki kepala yang panjangnya 5 hingga 6 meter. Di atasnya, gigi yang padat seukuran kepalan tangan dan terlihat sangat tajam. Seluruh kepalanya memiliki kulit yang mirip dengan buaya dengan bagian yang menonjol di kepalanya. Ukurannya lebih dari 3 kali lipat dari Wang Xian. Menggeram. Bam! Suara tabrakan menyebar saat cakar naga Wang Xian berbenturan dengan mulutnya. Giginya dicabut langsung oleh cakar naga Wang Xian. Konten bersponsor. Ichthyosaurus tidak melepaskan cakar naga Wang Xian. Sebagai tanggapan, Wang Xian mengeluarkan api dari cakarnya dan memaksanya mengendurkan cengkeramannya dengan cepat. Ambil tongkat ini dariku. Pada saat ini, Roving Heavens dan yang lainnya bentrok dengan sekolah Ichthyosaurus. Roving Heavens mengangkat batang logamnya seperti The Great Sage Equaling Heaven di acara televisi dan langsung menghantam Ichthyosaurus sepanjang 15 meter.
Kerikil tanpa batas. Di dasar lautan, gelombang tanah kuning tiba-tiba menelan selusin Ichthyosaurus di depan. Di tengah tanah kuning ada batu padat yang dikirim langsung ke sekolah Ichthyosaurus. A. Pengendalian air, penjara air. A. Di belakang grup, gadis keliling menggerakkan telapak tangannya saat tali air membatasi mulut Ichthyosaurus. Saat dia melambaikan tangannya, tetesan air menempel pada iblis monkey yang bergegas menuju bumi yang dikirim oleh Perdana Menteri Turtle dan mencegah penglihatan mereka kabur oleh tanah kuning. 800 monkey iblis melompat dan menyerang ke arah Ichthyosaurus. Namun, yang paling mengerikan dari semuanya adalah 9 ular laut berbisa. Kecepatan mereka mencengangkan dan mereka menggunakan racun yang kuat. Saat bergerak dengan kecepatan penuh, Ichthyosaurus di sekitarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka sama sekali. Dengan setiap gigitan, racun disuntikkan ke Ichthyosaurus yang membuat tubuh mereka kaku. Nyatanya, Ichthyosaurus yang lebih kecil dari 10 meter langsung diracun sampai mati. 9 ular laut berbisa itu seperti pembunuh dan sangat menakutkan. Kalian mencari kematianmu sendiri. Mengambil aroma darah dari sekitarnya, Ichthyosaurus sepanjang 17 hingga 18 meter melihat ke atas dan melihat jenisnya sedang dibunuh. Matanya berangsur-angsur menjadi merah. Itu adalah warna merah menyeramkan yang memiliki setetes cairan biru di dalamnya. Wang Xian terkejut melihat perubahan di mata Ichthyosaurus dan meningkatkan kewaspadaannya. Menggeram, Ichthyosaurus menatap Wang Xian dengan haus darah saat menyerangnya. Wang Xian tetap tenang dan menghadapinya dengan cakar naganya. Bang! Saat ini, Ichthyosaurus memulai serangan dengan ekornya. Ayunan ekornya membawa arus kuat yang setidaknya berkekuatan beberapa ton. Wang Xian tidak tergerak dan mengayunkan ekornya sendiri. Arus besar mulai terbentuk saat menabrak ekor Ichthyosaurus. Menggeram, melihat serangan ekornya dihentikan oleh Wang Xian, Ichthyosaurus membuka mulutnya dan menggigit tubuh Wang Xian. Mati! Wang Xian melambaikan cakar naganya ke bawah menuju rahang Ichthyosaurus yang besar dan panjang. KKK. Cakar naga Wang Xian membuka luka panjang di kepala Ichthyosaurus. Namun, Ichthyosaurus berhasil menggigit ekornya. Sensasi rasa sakit yang intens menjalar di tubuhnya. Wang Xian segera melepaskan diri dan berenang mundur. Ichthyosaurus merasakan sakit dan mundur dengan tergesa-gesa. Mengapa Ichthyosaurus memilih untuk menggigit ekorku di semua tempat? Melihat ekor naganya yang akan terbelah menjadi dua, wajah Wang Xian tenggelam. Energi Azure Dragon menutupi lukanya di ekornya dan dia pulih secara bertahap. Wang Xian memandangi Ichthyosaurus dan melihat mata merah darah itu berkilauan dalam cahaya yang lebih terang saat menatap tajam ke arahnya. Wang Xian menatap matanya, entah bagaimana dia merasa dilihat oleh mereka. Itu adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah itu bisa melihat kelemahannya dan menyerangnya. Saat makhluk mencapai level 10 dan 11, mereka akan mengembangkan kemampuan khususnya sendiri. Secara khusus, level 11, karena mereka pasti memiliki kemampuan mereka sendiri. Wang Xian merenung. Level 10 sudah menjadi pakar bawaan sementara level 11 dianggap sebagai ranah di atas alam bawaan. Ini di luar jangkauan manusia pada umumnya karena mereka memiliki cara yang unik. Ichthyosaurus di depan memiliki sepasang mata khusus yang dapat melihat kelemahan apapun. Mengaum. Tepat ketika Wang Xian memikirkannya, Ichthyosaurus meluncurkan kembali serangannya. Mulut raksasa itu mencoba menggigit ekornya lagi. Karena perbedaan massa, Wang Xian kesulitan menghindarinya. Mencari kelemahanku. Wang Xian menyipitkan matanya. Dengan sentakan keras, warna di tubuhnya mulai berubah. Akhirnya, dia beralih ke naga ilahi emas metalik. Seluruh tubuhnya berwarna emas, memancarkan kilau metalik samar di laut. Naga Dewa Logam memiliki pertahanan yang lebih lemah, tetapi serangan yang lebih kuat daripada naga Dewa Bumi. Ketika Ichthyosaurus melihat transformasi Wang Xian, itu menunjukkan keterkejutan di matanya. Melalui penglihatannya, ia terkejut saat mengetahui bahwa orang di depannya tampak seperti sepotong logam tanpa kelemahan. Bahkan matanya adalah pupil emas. Semua bagian tubuh tidak bisa dihancurkan. Cukup yakin, Ichthyosaurus ini pasti sudah membaca kelemahanku. Wang Xian mengamati ekspresi Ichthyosaurus dan berbicara pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan cakar naganya, membuka mulut naga emasnya, dan melancarkan serangan. Bam! Melawan kekuatan dengan kekuatan adalah cara pertempuran yang paling primitif. Tapi begitu Wang Xian menyerang, ada pancaran tajam sepanjang 1 meter yang keluar dari sepasang cakar naganya. Dia menebasnya di Ichthyosaurus. Mendesis. Konten bersponsor. Aura logam setajam silet menyelimuti dan memotong tubuh Ichthyosaurus, meninggalkan luka sepanjang 1 meter di tubuhnya.
Wang Xian menunjukkan tatapan dingin saat dia menatap Ichthyosaurus dengan waspada. Tubuhnya bergoyang saat dia siap menyerang lagi kapan saja. Mengaum. Ichthyosaurus meraung marah. Menggeram. Pada saat ini, jeritan dahsyat terdengar dari samping. Ichthyosaurus itu terkejut saat dia mulai mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa 3 Ichthyosaurus sepanjang 15 meter hancur berantakan di bawah serangan bersama Roving Heavens, Perdana Menteri Turtle, dan 9 ular laut berbisa. Semuanya terluka, dan darah ada di mana-mana. Ichthyosaurus sepanjang 10 meter itu diserang oleh lobster berukuran 2 meter yang berkilau dengan cahaya metalik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka menggunakan penjepit mereka dalam serangan itu. Setengah dari yang lebih kecil terluka atau terbunuh. Sekelompok Monkey Iblis mengeluarkan api iblis, disertai dengan serangan yang menakutkan. Tubuh mereka ditutupi sisik hitam yang terlihat sangat menyeramkan. Setiap Monkey Iblis lebih terlihat seperti iblis yang mengerikan. Mengaum. Ichthyosaurus sepanjang 17 meter mengeluarkan geraman sedih. Matanya menjadi lebih merah, dan tubuhnya memancarkan kilau sedingin es saat dia menatap Wang Xian. Ahehe, aku bisa meningkatkan levelku setelah aku memakanmu, ah. Wang Xian juga membalasnya dengan tatapan dingin. Raja Naga, Raja Naga. Saat itu, Perdana Menteri Turtle berenang perlahan di bawahnya. Roving Heavens datang ke kiri sementara 9 ular laut berbisa berenang di sekelilingnya. Mereka semua menatap Ichthyosaurus sepanjang 17 meter. Konten bersponsor. Bunuh itu. Wang Xian segera mengeluarkan perintah. Perdana Menteri Turtle mengambil langkah pertama untuk membuat sekelompok Earthtones perlahan muncul ke permukaan air, dengan cepat melancarkan serangan dengannya. Roving Heavens mengayunkan tongkatnya di tangannya dan menghancurkan Ichthyosaurus. 9 ular laut berbisa bergerak dengan kecepatan yang menakutkan dan melesat keluar. Wang Xian menggerakkan ekornya saat dia memancarkan aura metalik. Mengaum. Ichthyosaurus membatuk karena tidak bisa menahan serangan paling kuat dari Istana Naga. Bam! 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 Darah berceceran saat Roving Heavens mengayunkan tongkatnya dengan keras ke kepala Ichthyosaurus. Wang Xian bergerak cepat dan menggigit tubuh Ichthyosaurus saat dia menelannya dalam tegukan besar. Seteguk daging dan darah berubah menjadi energi naga yang sangat besar. Menggeram, Ichthyosaurus menjerit putus asa sebelum vitalitasnya dengan cepat menghilang. Wang Xian menelan Ichthyosaurus sepanjang 17 meter, dengan berat puluhan ton, seluruhnya dalam 1 menit. Cakar naganya mencengkeram sepasang bola mata Ichthyosaurus dan terus melahap Ichthyosaurus lain di sekitarnya, mengabaikan notifikasi sistem dan peningkatan massa tubuhnya. Energi naga meningkat dengan kecepatan gila. Pertarungan antar ras seringkali membawa manfaat besar bagi mereka yang menang. Setelah Wang Xian melahap lebih dari ratusan Ichthyosaurus, energi naganya meningkat menjadi lebih dari 1 juta poin. Saat ini, tubuhnya tumbuh hingga 7 meter. Konten bersponsor. Nama Wang Xian. Rache 5 Elements Divine Dragon, mampu berubah menjadi manusia. Tingkat 7. Energi naga 1.563.421 per 10 juta. Kekuatan super mendominasi hewan laut, kemampuan untuk menguasai hewan laut yang lebih rendah dari level yang ada. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk ekstraksi energi naga. Kontrol 5 elemen. Seni kultivasi transformasi naga ilahi. Akhirnya, saya mempromosikan level saya. Wang Xian melihat atributnya sendiri dan sangat senang karenanya. Dia mengayunkan tubuhnya saat dia merasakan kekuatan dari tubuh naga ilahi. Sekarang, akan jauh lebih mudah untuk menangani Ichthyosaurus itu. Aku bahkan bisa melawan makhluk level 12. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengubah dirinya menjadi naga dewa 5 warna. Wang Xian melihat sekeliling dan melihat sekelompok Monkey Iblis mengunyah mayat Ichthyosaurus yang lebih kecil. Dia mengabaikan mereka. Ini adalah hukum rimba. Memangsa beberapa makhluk yang kuat dapat meningkatkan kekuatan dan menghasilkan banyak manfaat. Wang Xian berenang menuju bangkai kapal di depannya. Dia menghembuskan aura naga bumi dari mulutnya, membuka semua bangkai kapal di depannya. Harta karun. Ketika dia melihat peti di dalamnya, dia sangat gembira. Dengan cakarnya, dia segera membukanya. Sayangnya, isinya kaligrafi dan lukisan yang sudah berubah menjadi memo. Dia membuka peti lain dan menemukan perak di dalamnya. Perak, bagus, kami kekurangan itu. Wang Xian puas dengan penemuannya. Saat itu, pemberitahuan sistem tiba. Dia merenung sebelum mengumpulkan semua perak. Dia terus mencari sisa bangkai kapal dan menemukan perak di peti dan sebagian kecil emas. Tanaman ini ya. Wang Xian datang ke tanaman yang dia perhatikan ketika dia tiba di sini sekarang. Tumbuhan tumbuh di kapal, berkilau dan tampak memikat.
Mereka sangat eye-catching. 5 jumbai ditemukan di tengah kapal karam, 5 hingga 6 jumbai lainnya terletak di samping. Ketika dia tiba di depan tanaman tersebut, sebuah pesan muncul di otaknya. Rumput sekresi ikan level 5. Energi naga yang dapat diekstraksi 7657. A. Obat spiritual tingkat 5. Mereka adalah obat spiritual level 5. Tak heran para ichthyosaurus menandai tempat ini sebagai wilayah mereka. Itu semua untuk obat spiritual tingkat 5. A. Wang Xian menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia berenang ke depan dan mengambil jumbai rumput sekresi ikan. Dengan rasa ingin tahu, dia membuka peti di bawah rumput sekresi ikan dan menemukan beberapa tumbuhan manja di dalamnya. Rumput sekresi ikan ini pasti terbentuk setelah kapal tenggelam di laut bersama dengan emas, perak, dan obat spiritual beberapa ribu tahun yang lalu. Raja Naga, 25 Monkey Iblis mati dan ada 108 korban dalam pertempuran ini. A. Pada saat ini, Roving Heavens datang dan melaporkan dengan hormat. Kami memiliki lebih dari 10 kematian. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dalam perang, kematian tidak bisa dihindari. Kematian 25 Monkey Iblis dianggap kecil. Wang Xian menyadari masalah setelah pertempuran barusan. Itu tentang formasi perang. Monkey Iblis adalah kekuatan utama sebagai penyerang. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya kematian dan korban selama pertempuran jarak dekat. Tapi penampilan Clam Girl mengejutkannya. Bantuan jarak jauh Clam Girl dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi Monkey Iblis yang akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Di masa depan, 9 divisi naga ilahi akan membuat formasi. Divisi iblis akan menjadi penyerang. Kita perlu memiliki divisi tambahan, divisi serangan jarak jauh, dan divisi pertahanan, seperti halnya bantuan, tanker, pendukung, penyihir, dan pengintai dalam sebuah game. Wang Xian berpikir sendiri. 9 divisi naga ilahi akan berkembang ke arah ini. Perekrutan bawahan juga akan ke arah ini. Oleh karena itu, Ichthyosaurus dengan serangan besar tidak masuk dalam pertimbangannya. Guyuran muncul dari laut. Wang Xian mendarat di geladak kapal pesiar sambil tersenyum. Matahari baru saja terbit. Sinar matahari merah bersinar di permukaan laut, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Sejak naik level, disposisi penguasa tertinggi pada Wang Xian menjadi semakin padat. Setiap tindakannya dipenuhi dengan aura mulia. Dia mengenakan pakaiannya dan melirik waktu itu. Saat itu sudah jam 8 lebih pagi. Menyadari bahwa Lan Qingyue masih tertidur, dia pergi ke dapur dan mengeluarkan sepotong daging Ichthyosaurus. Dagingnya bening dan memiliki aroma daging. Sebagai daging hewan laut level 10, tidak hanya enak tetapi juga sangat bergizi bagi tubuh. Wang Xian mengiris ikan dan menyiapkan beberapa bumbu. Setelah itu, dia mengeluarkan sebotol anggur merah sebelum menuju ke lantai 2 dengan senyum cerah. Qingyue, saatnya bangun. Jam berapa sekarang? Suara malas terdengar dari kamar. Sudah lewat jam 8 pagi dan matahari sudah terbit. Bangun dan sarapan. Wang Xian menjawab sambil menyeringai. Baiklah, Xiao Xian. Aku akan turun sebentar lagi. Wang Xian kembali ke dapur dan merapikan meja makan. Wow, Xiao Xian. Kamu sudah membuat sarapan. Ketika Lan Qingyue melihat makanan di atas meja saat dia berjalan menuruni tangga, matanya berbinar dan dia berjalan dengan riang. Tentu saja, nikmati sashimi yang enak. Kamu pasti belum pernah makan sashimi yang begitu enak sebelumnya. Wang Xian menjawab dengan sopan. Cuacanya bagus di luar. Sarapan di sini benar-benar mewah. Lan Qingyue memandangi lautan yang diwarnai merah dari sinar matahari dan dimabukkan oleh pemandangan itu. Minum sedikit anggur merah, makan sashimi dan telur mata sapi. Wang Xian melewati makanan dan berbicara sambil tersenyum. Terima kasih, Xiao Xian. Ikan apa ini? Rasanya jauh lebih enak daripada Atlantic Bluefin Marlin. Enak sekali. Lan Qingyue menatap Wang Xian dengan sepenuh hati dan kebahagiaan tertulis di seluruh wajahnya. Wang Xian tersenyum dan membuat jawaban. Setelah menyelesaikan sarapannya, Lan Qingyue berjalan ke geladak dan mengamati sekeliling. Tiba-tiba, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Xian. Di mana kita? Di mana pulau yang ada di dekat kita tadi malam? Setelah kamu tertidur kemarin, aku menyetirnya untuk waktu yang lama. Bahkan aku tidak tahu di mana kita sekarang. Mari kita lihat apa adanya. Wang Xian tertawa dan melirik sistem pemosisian global melalui teleponnya. Ini. Ketika Wang Xian melihat di mana mereka berada, dia terkejut. Sepertinya aku telah mengarahkan kapal ke laut umum tanpa sadar. Wang Xian berkomentar kaget. Lautan publik mengacu pada wilayah yang tidak diawasi oleh negara manapun. Laut umum. Xiao Xian,
Kamu benar-benar mengemudikan kapal lebih dari 100 mil. Itu sangat luar biasa. Lan Qingyue merasa sedikit terdiam dengan Wang Xian. Wang Xian tertawa. Bukan dia yang mengemudikan kapal lebih dari 100 mil. Sebaliknya, Perdana Menteri tertelah yang menyeret kapal itu sejauh lebih dari 100 mil. Namun, dia secara alami tidak akan memberitahu Lan Qingyue tentang hal ini. Di masa depan, dia mungkin memberitahu Lan Qingyue tentang identitasnya yang lain. Namun, ini bukan waktu yang tepat. Laut umum juga tidak buruk karena kita masih akan berkeliling selama 2 hari lagi. Lan Qingyue tersenyum dan bertanya, Xiao Xian, apakah kamu punya komputer? Untuk apa kamu membutuhkan komputer? Aku harus memeriksa beberapa hal untuk perusahaan. Kamu akhirnya keluar. Mengapa kamu mengkhawatirkan perusahaan sekarang? Selamat bersenang-senang dan kamu bisa mengkhawatirkannya saat kita kembali. Wang Xian berjalan ke arahnya. Ini tidak akan berhasil. Dalam beberapa hari, negara Giok akan mengadakan festival taruhan Giok. Saat itu, aku harus pergi ke negara Giok untuk membeli batu Giok. Lan Qingyue menjelaskan kepada Wang Xian. 1. Saya tidak punya komputer. Oleh karena itu, saya kira lebih baik Anda santai saja selama 2 hari ke depan. Wang Xian tersenyum dan menatapnya. Lan Qingyue cemberut. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya saat dia berseru. Xiao Xian, lihat. Ada kapal pesiar besar di sana. Benar-benar ada kapal pesiar. Wang Xian melihat ke atas dan benar-benar melihat kapal pesiar berjarak 5 hingga 600 meter darinya. Kapal pesiar itu memiliki panjang sekitar 150 meter dan memiliki 3 lantai. Itu juga terlihat sangat mewah. Yang sangat mengejutkannya adalah kapal pesiar itu berlabuh di tengah laut dan dikelilingi oleh berbagai kapal pesiar. Itulah Venture, pelayaran laut umum dari Gambling City. Kudengar mereka memiliki kasino di atasnya dengan segala jenis permainan dan makanan yang menarik. Lan Qingyue terkejut melihat pelayaran itu. Usaha, pelayaran laut umum, kasino. Wang Xian memandang dengan heran. Ya, aku mendengarnya dari orang tuaku. Sebenarnya ada banyak kapal pesiar seperti itu di laut umum. Karena bisa berlayar melalui lautan, wajar jika perjudian dimungkinkan di sana. Aku dengar bahwa layanan mereka cukup bagus, Lan Qingyue menjelaskan kepada Wang Xian. Oh, ya, haruskah kita pergi melihatnya? Wang Xian ragu-ragu sejenak. Dia melihat ke Yah di sekitarnya sebelum bertanya. Tentu, beberapa orang kaya mengemudikan kapal pesiar mereka sendiri karena mereka mungkin memilih untuk tidak mengikuti kapal pesiar. Mengapa kita tidak pergi ke sana? Seharusnya ada komputer untuk digunakan di kapal pesiar. Lan Qingyue juga sedikit tertarik. Baiklah, ayo pergi ke sana dan lihat. Ini juga pertama kalinya Wang Xian mendengar tentang kapal pesiar semacam itu. Dia segera menganggukkan kepalanya dan mengarahkan kapal pesiar menuju kapal pesiar. Hentikan kapal pesiarmu di laut. Kami akan mengirim perahu kecil untuk menerimamu. Saat kapal pesiar mendekat, petugas layanan di kapal pesiar berteriak keras kepada mereka untuk mengingatkan mereka. Wang Xian menghentikan kapal pesiar dan melihat sekelilingnya. Di sekitar pelayaran terdapat area khusus yang diberi tanda jaring sebagai area berenang. Seseorang bisa berenang di dalam area tanpa waspada terhadap bahaya. Tindakan pencegahan keamanan cukup dan dilakukan dengan baik. Fasilitas permainan yang luar biasa. Wang Xian berpikir sendiri. Saat ini, sebuah perahu kecil mendekati mereka. Ayo pergi, Xiao Xian. Lan Qingyue berkata kepada Wang Xian. Mereka berdua melompat ke perahu kecil dan menaiki kapal pesiar. Selamat datang di Venture Cruise. Begitu mereka naik ke kapal pesiar, 2 pelayan cantik menyambut mereka dengan senyum cerah. Lantainya dilapisi karpet merah dan terlihat sangat megah. Wang Xian mengeluarkan beberapa ratus dolar sebagai tip untuk petugas layanan di sekitarnya sebelum masuk. Hai, Tuan dan Nona, lantai pertama pelayaran kami adalah area permainan. Lantai kedua adalah tempat berbagai fasilitas hiburan berada sedangkan lantai ketiga adalah kamar untuk tamu kami. Begitu Anda masuk, akan ada pemandu didedikasikan untukmu. Petugas layanan tersenyum ketika mereka menjelaskan kepada mereka. Wang Xian dan Lan Qingyue mengangguk. Mengapa kita tidak bersenang-senang di lantai pertama? Ini adalah pertama kalinya Wang Xian berada di tempat seperti itu dan dia sangat senang saat bertanya pada Lan Qingyue. Baik. Lan Qingyue menganggukkan kepalanya dan mereka berdua menuju pintu masuk area permainan di lantai pertama. Begitu mereka masuk, mereka segera melihat dekorasi megah. Seluruh lantai sangat luas dan membentang beberapa ribu meter persegi. Ada berbagai meja dan mesin judi yang tersedia. Yang mengejutkan mereka,
Lantai pertama memiliki 3 hingga 400 orang yang memainkan semua jenis permainan. Wang Xian melihat ke depan dan melihat hal-hal yang hanya dia lihat di film. Dia menggosok tangannya dan menjadi sedikit bersemangat. Ayo kita uji keberuntungan kita. Wang Xian tersenyum dan berkata pada Lan Qingyue. Kamu bisa bermain. Aku hanya akan menemanimu. Lan Qingyue menjawab sambil tersenyum. Bagus. Ayo pergi kalau begitu. Catatan akhir. 1. Jade sering tersembunyi di dalam batu. Taruhan batu giok, lebih dikenal sebagai taruhan batu, adalah tempat seseorang membeli sebongkah batu tanpa mengetahui apakah benar ada batu giok di dalamnya. Taruhan biasa adalah untuk bersenang-senang. Jika menjadi serius, seseorang akan kehilangan kekayaan seluruh keluarga. Wang Xian dan Lan Qingyue datang ke sini untuk bersenang-senang. Itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi mereka juga. Wang Xian belum pernah terkena judi sebelumnya, jadi dia sedikit penasaran. Tapi dia tidak menyangka dia bisa mendapatkan uang dengan ini. Faktanya, mengingat kemampuan Wang Xian saat ini, dia juga tidak dapat menghasilkan uang dengan berjudi. Dia bukan dewa penjudi. Dia mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan keterampilan berjudi. Dia tidak memiliki kekuatan supernatural untuk mengganti kartu, seperti yang mereka lakukan di film. Di film-film, para aktor menghafal kartu-kartu itu. Tetapi bahkan jika Wang Xian memiliki ingatan yang baik, ini bukanlah film. Kartu paling bawah tidak terlihat saat dealer mengocok kartu. Pada kenyataannya, kasino tidak akan menipu, kecuali menghasilkan uang dengan menggunakan probabilitas tertentu. Probabilitas ini dapat menjamin bahwa mereka dapat menghasilkan uang darinya. Tentu saja, setiap kasino akan memiliki ahli judi untuk mencegah orang lain berbuat curang atau membuat masalah di kasino. Wang Xian dan Lan Qingyue, dengan wajah berseri-seri, datang untuk menukar chip senilai 1 juta. Mari kita lihat apakah kita bisa memenangkan sejumlah uang. Lan Qingyue berseru sambil tersenyum. Ini tidak mudah. Ayo pergi dan mainkan sesuatu yang sederhana. Kata Wang Xian sambil pergi ke meja Sikbo. 1. Sikbo adalah permainan sederhana yang bertaruh pada skor total dadu. Total skor 4 hingga 10 akan menghasilkan A kecil A, sedangkan skor total 11 hingga 17 akan menghasilkan A besar. Anda bahkan dapat bertaruh pada skor tertentu, dan pembayarannya berbeda. 2 dari mereka datang ke meja dengan 6 orang berkumpul. Mereka memasang taruhan, dan meneriakkan besar dan kecil. Di antara mereka, beberapa pria sedang memeluk wanita muda dan cantik. Konten bersponsor. Beberapa dari mereka mengenakan gaun berpotongan rendah. Mereka menyandarkan tubuh mereka pada pria dengan ekspresi memikat. Selesaikan taruhan Anda sekarang. Kata dealer kepada orang banyak di sekitar meja. Ketika Wang Xian melihat kerumunan memasang taruhan mereka, dia menoleh dan berkata kepada Lan Qingyue, ayo mainkan ini. Besar atau kecil? Besar. Lan Qingyue terkekeh saat berkata, oke, kami akan bertaruh $50.000 dan mencoba keberuntungan kami. Wang Xian tersenyum dan meletakkan 5 keping di besar. 1, 2, 4, 7 poin, kecil. Setelah dia memasang taruhan, dealer membuka kandang dan menghitung poin sebelum dia mengumumkan hasilnya kepada semua orang. Xiao Xian, kami kalah. Setelah melihat hasilnya, Lan Qingyue cemberut dan berbicara dengan menggerutu. Tidak apa-apa. Giliranku. Wang Xian tertawa saat dealer terus melempar dadu. Dengan sedikit ragu, dia melanjutkan, kali ini, kami akan tetap bertaruh pada besar. 2, 4, 8 poin, kecil. Hasilnya keluar, dan Wang Xian terdiam. Dia kalah lagi. Giliranmu selanjutnya, kata Wang Xian dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tentu, Lan Qingyue tersenyum. Ayo pergi ke tempat lain. Setelah lebih dari 10 putaran berturut-turut, mereka kehilangan $200.000. Wang Xian pergi ke meja judi lain tanpa pilihan. Konten bersponsor. Tentu, kamu benar-benar tidak beruntung. Hehe, aku tidak rugi sebanyak itu. Wang Xian kehilangan kata-katanya. Kerugian tetaplah kerugian tidak peduli berapa banyak Anda kalah. Ada mesin slot memancing di sana. Ayo mainkan itu. Wang Xian melihat mesin slot memancing tidak jauh dari mereka. Dia telah melihat itu di kampung halamannya, tetapi dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Setelah dia memainkan mesin itu, Wang Xian hanya memiliki chip senilai $200.000. Dia kehilangan sekitar $700.000 dalam waktu 1 jam. Dia harus mengakui bahwa berjudi lebih banyak kalah daripada menang. Kami masih memiliki 20 chip terakhir.
Mari kita kembalikan uang dasar kita, Wang Xian tidak terlalu peduli tentang kehilangan uang. Dia kembali dengan bersemangat ke tempat mereka bertaruh pada dadu. Ada 4 pria muda dan 5 pria parubaya di meja itu. Wang Xian berjalan mendekat dan duduk di samping. Lan Qingyue berdiri dan melihatnya bermain dari samping sambil tersenyum. Selesaikan taruhanmu. Suara dealer terdengar lagi. Wang Xian melihat sekeliling saat dia berseri-seri. Dia kemudian memasang taruhannya pada si kecil. 456, 15 poin, besar. Sudah kubilang itu besar lagi. Pada saat ini, seorang pemuda tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dan mengumpulkan semua keripik dengan tampilan macet. Luar biasa, kamu memang seseorang yang menggunakan senjata tersembunyi. Konten bersponsor. Beberapa pemuda di sampingnya memujinya dengan iri. Pria muda itu segera menunjukkan ekspresi sombong. Dia menarik bibirnya sedikit, ini sangat berharga untuk berlatih begitu lama. Akhirnya, saya melihat beberapa hasil. Jika Anda dapat memusatkan perhatian pada kultivasi Anda, saya yakin Anda dapat melampaui kekuatan Anda saat ini hari ini, seorang pria muda menyindirnya. Mengapa orang menjalani kehidupan yang melelahkan seperti itu? Bersenang-senanglah dengan hal-hal yang Anda minati. Tidak peduli apa, saya tidak perlu khawatir selama sisa hidup saya. Pria muda itu cantik saat dia memegang chip di tangannya. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Lan Qingyue, yang berada di seberangnya secara diagonal. Benar, cantik. Dia menjentikkan jarinya, dan chip itu melesat ke arah yang lurus dan tepat ke pakaian di bawah leher Lan Qingyue. Perjudian dan kecantikan. Betapa kerennya saudara Zhu. Para pemuda di sampingnya terkekeh dan berkomentar. Piak, ketika Wang Xian melihat chip terbang itu, dia mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menerimanya. Chip itu mengatakan 20. Itu mewakili $200.000, yang merupakan chip denominasi terbesar di sini. Jangan buang sampah sembarangan. Wang Xian menyipitkan matanya dan membuang keripik itu ke tempat sampah di sampingnya. Pemuda itu, yang sedang tertawa, menarik bibirnya sedikit saat melihat Wang Xian membuang chipnya setelah menerimanya. Dia kemudian menilai Wang Xian dan Lan Qingyue dengan wajah penuh senyuman. Kamu baru saja mendapat tamparan di wajahmu. Para pemuda lainnya terkekeh melihat apa yang mereka lihat. Pria muda itu melambaikan tangannya karena dia tidak terganggu olehnya. Besar atau kecil, selesaikan taruhan Anda. Saat ini, dealer terdengar lagi. Wang Xian menoleh dan melemparkan beberapa keripik ke kecil. Ayo pasang taruhan apa saja. Pria muda itu memandang Wang Xian. Tadi, dia tidak mendengarkan suara dadu. Oleh karena itu, dia hanya menempatkan chip senilai $200.000 di BIG. 3, 5, 6, 14 poin, besar. Keberuntunganku bagus. Saya bahkan bisa menang ketika saya baru saja memasang taruhan saya. Pria muda itu terkekeh sekali lagi. Dengan tatapan lucu, dia menatap Wang Xian. Berat, kamu kurang beruntung hari ini. Wang Xian melirik pemuda itu dengan dingin dan mengabaikannya. Xiao Xian, ayo lupakan mereka. Lan Qingyue muncul dan mengingatkannya dengan bisikan. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Dia tidak akan menyurutkan suasana hatinya hanya karena beberapa potong sampah di sana. Tidak apa-apa, ayo lanjutkan. Wang Xian melihat bahwa dealer telah melempar dadu. Dia mengeluarkan 5 chip lagi dan meletakkannya di kecil. Berat, kamu sampah. Pada saat yang sama, pemuda yang duduk secara diagonal di seberangnya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian meletakkan chipnya di besar dengan ekspresi berseri-seri. 1, 4, 6, 11 poin, besar. Dealer membuka kap mesin dan mengumumkan hasilnya dengan lantang. Catatan akhir. 1, Sigbo setara dengan cakluk, juga dikenal sebagai sangkar burung. Tawa pemuda itu terdengar lagi saat dia menunjukkan ekspresi sombong. Zhu Qian, apakah kamu di sini untuk menghancurkan kasinoku? Biarkan saya memberitahu Anda ini, saya tidak akan membayar Anda uang yang Anda menangkan. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjalan mendekat. Di sampingnya, seorang pria parubaya dan seorang pria tua mengikuti dari belakang. Keduanya berada di kiri dan kanan pemuda itu. Jika saudara Tiancheng tidak membayar kemenangan saya hanya dapat membuat Anda membayar tagihan saya di kapal pesiar. Zhu Qian tersenyum dan menjawab pemuda yang masuk. Besar. Karena kalian ada di sini, wajar saja kalau aku akan menjadi tuan rumah yang baik. Pria muda itu tertawa saat dia berjalan mendekat dan menepuk pundak Zhu Qian.
Selamat bersenang-senang. Biarkan saya mengatur rencana perjalanan untuk beberapa hari ke depan. Terima kasih, Saudara Tiancheng. Sekelompok pemuda di sekitarnya menjawab dengan senyum cerah. Selesaikan taruhanmu. Ketika dealer melihat pemuda yang mendekat, dia bersemangat. Dia menjadi lebih serius dengan mengocok dadu dan mengumumkan dengan keras. Ini adalah 5 chip terakhir. King Yue, aku akan meninggalkan mereka bersamamu. Wang Xian menyerahkan 5 chip ke King Yue. Baiklah, lihat saja bagaimana saya akan memenangkan semuanya kembali. Lan King Yue mengambil alih chip dan ragu untuk menempatkannya di bagian besar atau kecil. Konten bersponsor. Hai cantik, ikuti saya dan saya jamin kemenangan Anda. Saat ini, Zhu Qian menatap Lan King Yue dan berkomentar. Pria muda yang baru saja tiba melirik Zhu Qian sebelum melihat Lan King Yue. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia tersenyum. Saya tidak peduli. Lan King Yue menatap Zhu Qian dengan jijik dan masih memasang taruhannya di bawah bagian A kecil. Hehe, Zhu Qian menggelengkan kepalanya saat dia meletakkan keripiknya di bagian A besar. Cantik, jika kamu mengikutiku, aku bisa menjamin kemenanganmu. Bocah di sampingmu itu sampah. Pria muda lainnya memandang dengan senyum sombong. 2, 4, 6. 12 poin, besar menang. Dealer membuka dadu dan mengumumkan hasilnya dengan lantang. Jangan datang dan membuat orang lain jijik, Lan King Yue menjawab dengan jijik setelah mendengar komentar genit dari Zhu Qian terus-menerus. Zhu Qian mengangkat alis dan ketidakbahagiaan melintas di matanya. Melihat bahwa Lan King Yue tidak memiliki keripik tersisa, dia mengangkat kepalanya dan berkata, hei cantik, sudah kehabisan keripik. Ini beberapa untuk kamu mainkan. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia membuang 5 hingga 6 keripik. Setiap keping bernilai $200.000. Tindakannya membuat para pemuda yang tersisa keluh. Untuk membuang $1 saja, 2 juta seperti ini, itulah sikap tiran lokal. Ayo pergi, Xiao Xian, dan abaikan pria gila ini. Ketika Lan King Yue melihat penampilan Zhu Qian, dia merasa lebih jijik lagi. Dia bukan gadis kecil yang belum pernah melihat dunia. Dia membuat keputusan untuk Deep Sea Jewelry, sebuah anisasi bernilai lebih dari $10 miliar. Tindakan Zhu Qian padanya adalah tindakan orang bodoh. Hehe, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan tertawa ringan. Dia melihat tatapan malu pada Zhu Qian dan merasa lebih ingin tertawa. Konten bersponsor. Lan King Yue masih memiliki karakter yang mendominasi. Seorang CEO wanita yang memimpin bisnis $10 miliar bukanlah seseorang yang akan tergoda oleh uang dari seorang anak kaya. Hei cantik, lebih baik kamu perhatikan kata-katamu. Zhu Qian melihat mata mengejek teman-temannya dan berkata dengan ekspresi serius. Ketika Lan King Yue mendengar Zhu Qian, dia menjawab dengan jijik. Kamu hanyalah pria lain yang merasa terlalu baik tentang dirinya sendiri. Di mataku, kamu adalah Hates. Kamu pasti kekurangan seseorang untuk mengajarimu. Zhu Qian menyipitkan matanya saat pikiran dan pandangan keji terlintas di benaknya. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, wajahnya menjadi dingin. Dia memandang Zhu Qian dan sekelompok pemuda di belakangnya sebelum akhirnya berhenti pada pemuda yang baru saja tiba. Apakah ini pelayaranmu? Apakah itu berarti Anda membiarkan teman Anda melontarkan omong kosong di sini? Selama teman-temanku senang, aku bisa menangani sisanya. Pemuda itu terkejut melihat Wang Xian menanyainya saat dia menjawab langsung. Selama teman-teman saya senang, saya bisa menangani sisanya. Jawaban acuh tak acuh darinya yang menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang telah terjadi. Di matanya, memang tidak ada yang perlu diperhitungkan. Ini adalah wilayahnya dan mengingat latar belakang Zhu Qian, dia adalah seseorang yang layak dilindunginya. Hebat, menarik. Wang Xian mendengar jawaban pemuda itu dan menunjukkan seringai menyeramkan. Ayo pergi King Yue, mari kita dapatkan lebih banyak keripik dan bersenang-senanglah dengan mereka. Wang Xian berkata kepada Lan King Yue sebelum berjalan menuju tempat untuk bertukar chip. Lan King Yue menatapnya dengan pertanyaan di benaknya. Konten bersponsor. Tunggu sebentar di sini. Wang Xian tersenyum padanya sebelum berbicara dengan sekelompok pemuda. Zhu Qian dan sekelompok pemuda memandang Wang Xian dengan ragu. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Wang Xian. Namun, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan dingin. Wang Xian berjalan ke area pertukaran chip, mengeluarkan kartunya dan berkata kepada karyawan itu, $5 juta. Dapatkan saya chip dengan denominasi terbesar. Baik.
Pak, karyawan itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum menyerahkan keripiknya. Xiao Xian, mari kita lupakan saja. Dengan keahlian kami hanya akan memberi mereka uang. Jangan kalkulatif dengan beberapa anak kaya. Melihat bagaimana reaksi Wang Xian, Lan Qingyue berpikir bahwa Wang Xian hanya ingin melakukan sesuatu untuknya. Dia segera mengecilkan hatinya. Tidak apa-apa, saya perlu menggunakan kamar kecil. Saat aku kembali, aku akan menjadi raja judi. Wang Xian memukul dadanya dan menjawab dengan seringai cerah. Lan Qingyue menatapnya tanpa daya, jika kita kehilangan uang ini, kita tidak akan melanjutkan apapun yang terjadi. Baiklah. Saya mengerti. Seorang penjudi akan kalah 9 dari 10 kali. Wang Xian menyeringai dan menganggukkan kepalanya sebelum menuju ke kamar kecil. Adapun Lan Qingyue, dia menunggu di luar kamar kecil. Kamar kecil di kapal pesiar itu mewah dan megah. Setiap bilik juga dipisahkan dengan rapat. Aku akan membuatmu membayar mahal karena terlalu sombong hari ini. Wang Xian mengungkapkan seringai mematikan. Dia tidak ingin menggunakan ini. Namun, sepertinya akan ada kebutuhan seperti itu saat ini. Dia mengeluarkan barang seukuran kepalan tangan dari sakunya. Mata Ichthyosaurus level 11. Wang Xian tidak melahap matanya tetapi malah menyimpannya. Sebagai naga suci, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat. Wang Xian awalnya menggunakannya sedikit. Dan itu adalah modifikasi. Menggunakan energi naga untuk modifikasi adalah kemampuan yang sangat kuat. Wang Xian telah mendapatkan ember emas pertamanya melalui modifikasi energi naga. Modifikasi Dragon Energy dapat mengubah eksterior hewan. Berdasarkan tingkat modifikasinya, habisnya energi naga akan berbeda. Pada saat ini, Wang Xian bahkan dapat menggunakan energi naga untuk mengubah tubuhnya sendiri. Selain penampilannya, ia juga bisa memodifikasi interiornya. Misalnya jantungnya atau terkait lainnya. Ini tentu saja termasuk matanya. Wang Xian dapat memodifikasi matanya untuk memberi mereka kemampuan untuk melihat lebih jauh, tetapi terbatas pada ini. Ini karena dia tidak memiliki sampel mata lain dan tidak tahu cara memodifikasinya. Kemampuan untuk melihat lebih jauh itu sederhana dan dia bisa mengerti. Jika dia menginginkan kemampuan seperti Byakugan atau saringan dari serial manga populer Naruto, itu akan sulit, karena dia tidak memiliki sampelnya. 1. Modifikasi tidak dapat dilakukan begitu saja. Dan baru semalam, dia mendapatkan mata Ichthyosaurus. Kemampuan mata ini memungkinkan penggunanya untuk melihat kelemahan. Berdasarkan penelitiannya sebelumnya, kemampuan mata ini tidak sebesar yang dia bayangkan sebelumnya. Kemampuan sebenarnya adalah penetrasi. Sederhananya, itu untuk melihat melalui berbagai hal. Semakin kuat anisme atau objek, semakin sulit untuk dilihat. Sebaliknya, semakin lemah, semakin mudah untuk melihatnya. Ini juga mirip dengan kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan seseorang. Catatan akhir. 1. Byakugan dan saringan di Naruto masing-masing memiliki kemampuan untuk melihat menembus benda padat dan menyalin